anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita absen satu persatu. Yang pertama Itis, yang kedua Nadia, yang ketiga Putri. Arti semua hadir ya. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang mengenal bangun datar. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bentuk geometri yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Bangun datar tidak memiliki tinggi atau volume, hanya memiliki sisi-sisi yang membentuk suatu bentuk, seperti persegi, segitiga, atau lingkaran. Isi bangun datar. Bangun geometri dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Di sini ada berbagai contoh bangun datar. Yang pertama, segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan segi limas. Nah, di sini ada contoh gambar dari bangun datar. Ada berbagai macam tadi. Contoh di sini Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama segitiga. Di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama jumlah sisinya ada berisikan 3. Sudutnya tergantung jenis segitiga. Kemudian segitiga siku-siku memiliki satu sudut 90 derajat. Segitiga sama sisi semua sudutnya 60 derajat. Segitiga sama kaki, dua sudutnya sama besar. Selanjutnya segitiga sembarang, memiliki semua sudutnya berbeda. Jenis sudut tergantung jenis segitiga atau siku-siku, lancip, dan tumpul. Di sini ada rumus keliling dari segitiga. Rumusnya K sama dengan A ditambah B ditambah C. Keterangannya A, B, C, yaitu panjang sisi segitiga. Kemudian rumus luas A sama dengan 1/2 dikali AT dikali T. Keterangannya A sama dengan panjang alas, T sama dengan tinggi. Dan di sini yang kedua persegi panjang. Di sini persegi panjang memiliki ciri-ciri. Yang pertama jumlah sisi memiliki 4 sisi, 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Sudutnya semua sudut 90 derajat atau siku-siku. Jenis sudut siku-siku 90 derajat. Di sini persegi panjang memiliki rumus, yaitu rumus keliling atau K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Keterangan P adalah panjang, L adalah lebar. Rumus luas A sama dengan P dikali L. Keterangan P adalah panjang dan L adalah lebar. Selanjutnya ada persegi. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama jumlah sisi 4 sisi yang sama panjang. Kemudian sudut. Semua sudut 90 derajat atau siku-siku. Kemudian jenis sudut memiliki sudut siku-siku 90 derajat. Di sini persegi memiliki rumus yaitu K sama dengan 4 dikali S. Keterangannya S adalah panjang sisi persegi. Kemudian rumus luas A sama dengan S pangkat 2. Keterangannya S adalah panjang sisi persegi. Kemudian jajar jenjang. Di sini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama jumlah sisi 4 sisi, 2 sisi yang berhadapan sejajar. Kemudian sudut berhadapan sama besar, sudut persebelahan saling pelengkapan atau jumlahnya 180 derajat. Kemudian memiliki jenis sudut lancip dan sudut tumpul. Di sini jajar jenjang memiliki rumusnya, yaitu rumus keliling K
kemudian 2 dikali A ditambah B, keterangan A adalah panjang alas, B panjang sisi miring. Kemudian memiliki rumus luas A. A dikali A dikali T memiliki keterangan A adalah panjang alas, kemudian T adalah tinggi. Ini ada trapesium. Di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah sisi yaitu berisikan 4 sisi dengan sepanjang sisi yang sejajar. Kemudian sudut bersebelahan dengan sisi sejajar saling pelengkap. Jumlahnya 180 derajat. Kemudian jenis sudut bisa berupa sudut lancip dan tumpul. Di sini trapesium memiliki rumus yaitu rumus keliling atau K. K sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Keterangan AB adalah sisi sejajar, sedangkan CD adalah sisi lainnya. Kemudian rumus luas A sama dengan 1/2 dikali AB dikali A ditambah B dikali T. Keterangannya AB adalah panjang sisi sejajar, sedangkan T adalah tinggi. Selanjutnya belah ketupat. Nah, di sini belah ketupat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah sisi memiliki 4 sisi panjang yang sama. Kemudian sudut diagonal yang saling tegak lurus membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian memiliki jenis sudut tumpul dan sudut lancip. Di sini belah ketupat memiliki rumah keliling atau K. K sama dengan 4 dikali S. Keterangannya S adalah panjang sisi belah ketupat atau semua sisi belah ketupat yang memiliki panjang yang sama. Kemudian luas belah ketupat, rumus luas A. A sama dengan 1/2 dikali D L dikali D. Keterangan DL adalah panjang diagonal pertama, sedangkan D2 adalah panjang diagonal kedua. Di sini ada lingkaran. Lingkaran di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah sisi tidak ada sisi atau karena berbentuk lengkung. Kemudian sudutnya tidak memiliki sudut atau karena bentuk melengkung. Kemudian jenis sudut tidak ada sudut dalam lingkaran. Nah, di sini lingkaran memiliki rumus keliling atau K. K dikali 2 dikali R. Keterangan R adalah jari-jari lingkaran. Rumus luas A. A sama dengan dikali R kuadrat. Keterangannya R adalah jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya di sini ada segi 5. Di sini segi 5 memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, jumlah sisi. Segi 5 memiliki 5 sisi yang berbentuk sudut di dalamnya. Di sini jumlah sudutnya memiliki segi 5 memiliki 5 sudut. Jika segi 5 tersebut berupa segi 5 reguler atau semua sisi dan sudutnya sama, maka setiap sudut dalam segi 5 reguler adalah 108 derajat. Jenis sudut. Pada segi 5 reguler, setiap sudut adalah sudut lancip atau kurang dari 180 derajat dengan besar sekitar 108 derajat. Pada segi 5 sembarang, sudut bisa berbeda-beda tergantung pada bentuk segi 5 tersebut. Nah, di sini segi 5 memiliki rumus. Untuk segi 5 reguler atau semua sisi sama panjang, rumus keliling adalah K sama dengan 5 dikali S. Keterangannya S adalah panjang sisi segi 5. Sini kesimpulan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi adalah di sini jenis-jenis bangun datar yang umum meliputi persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan segi 5. Masing-masing bangun datar memiliki ciri khas seperti jumlah sisi, jenis sudut, serta cara menghitung keliling dan luasnya.
Nah, di sini pentingnya mempelajari bangun datar adalah untuk memahami sifat-sifat dasar dari setiap bentuk geometri yang berguna dalam berbagai aplikasi sehari-hari, seperti perancangan arsitektur, seni, serta pemecahan masalah matematika. Dengan kita memahami rumus-rumus tersebut, keliling dan luas yang berlaku untuk setiap bangun datar, kita dapat menyelesaikan berbagai soal matematika yang berkaitan dengan ukuran dan perhitungan bentuk-bentuk dua dimensi ini. Akhirnya dengan kesimpulan yang telah Ibu bacakan tadi, maka berakhirlah juga mata pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa biar selamat sampai ke tempat tujuan. Selesai, kita boleh pulang. Hati-hati di jalan dan sampai ketemu